Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta tolong untuk kameranya dinyalakan dulu sebentar. Coba yang lain dinyalakan juga. Yang sudah nyalakan kamera bisa absen di chat, ketik nama dan nomor absen. Kemudian bisa matikan kameranya lagi. Di grup, Pak. Gak di chat aja sini, di chat sini. Oh. Kalau sudah bisa dimatikan kameranya yang sudah absen di chat. Buat yang baru gabung bisa dinyalakan kamera, kemudian ngisi absen di chat, ketik nama dan nomor absen, kemudian bisa di close lagi kameranya. Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Ada Arya, Nurholis, Vika, Haikal, Istiqomah, Faiz, Azharo, Vika, Robi, Akmal, Afnur, Diki, Agus, Arifa, Zafarina, Nursyah, Kamila, Farhatut, Anggita, Alvira, Irtia, Fikar, Winda. Oke. Sekarang kita mulai materi pada hari ini. Kita akan bahas tentang program linear pada hari ini. Sekaligus kita bahas tugas yang kemarin. Tugas yang pertama adalah membuat pertidaksamaan linear berdasarkan gambar. Bapak ambil contoh yang nomor 1. Di sini ada sebuah gambar di mana gambar yang ada warnanya dengan panah ke atas ini. Jadi semua daerah yang di atas ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah,
Caranya adalah kita bisa menggunakan rumus 2 titik seperti ini. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, misalkan titik yang pertama ada di koordinat 0,2, kita anggap X1 dan Y1. Titik yang kedua ada di koordinat 5,0, kita anggap X2 dan Y2. Sehingga jika menggunakan rumus hasilnya seperti ini. Y min 2 dibagi 0 min 2 sama dengan X min 0 dibagi 5 min 0. Setelah kita operasikan dengan hasilnya seperti ini. Y min 2 dibagi min 2 sama dengan X per 5. Kemudian kita kalikan silang. 5 kalikan Y min 2 min 2 dikalikan X, sehingga hasilnya seperti ini. 5 dalam kurung Y min 2 sama dengan min 2X. Hasilnya adalah 5Y min 10 sama dengan min 2X. Kita pindah ruas sehingga hasilnya menjadi 2X plus 5Y sama dengan 10. Jadi yang ada variabelnya kita kelompokkan sebelah kiri, sedangkan yang konstanta saja Bapak letakkan di sebelah kanan. Sehingga 2X ini didapat dari min 2 yang pindah ruas ke kiri, sedangkan 10 min 10 yang pindah ruas ke kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Kalau sudah, setelah kita melakukan mencari rumus persamaannya, kita tentukan uji titik untuk menentukan himpunan atau daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi lakukan uji titik ini di titik 0,0 biar mudah menghitungnya. 0,0 ada titik pusat, sehingga yang tadi persamaan 2X plus 5Y sama dengan 10 kita ganti 0 semua X dan Y nya. Setelah dioperasikan hasilnya adalah 0 sama dengan 10. Dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, jika di kelas 10 kemarin menggunakan daerah himpunan bersih, kemungkinan untuk contoh yang di buku di sini yang daerah himpunan itu adalah yang diarsir. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja materinya. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah yang pernyataannya benar, sedangkan daerah yang tidak diarsir seperti sini itu adalah daerah yang pernyataannya salah. Jadi untuk daerah yang benar di sini, ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Yang ada di sini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, kemudian supaya kita setelah melakukan uji titik, nah karena di 0,0 adalah daerah yang tidak diarsir, berarti pernyataannya untuk 0 sama dengan 10 adalah pernyataan yang salah. Karena garisnya bukan garis putus-putus, berarti simbolnya kita ganti dari sama dengan menjadi 0 lebih besar sama dengan 10, karena kita butuh pernyataan yang salah. Di sini adalah daerah yang salah, sedangkan ini adalah daerah yang benar. Nah, karena dia berada di daerah yang salah, berarti pernyataannya juga harus dibuat menjadi salah. Karena garisnya adalah garis lurus dan tidak putus-putus, maka untuk membuat pernyataan yang salah dari 0 sama dengan 10 kita ganti menjadi 0 lebih besar sama dengan 10. Seperti ini. Sehingga bentuk pertindaksamaannya adalah 2X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, masih bingung, Pak. Dijelaskan kembali. Yang bagian mana? Masih bingung yang tadi yang 0 itu, Pak. Yang lebih besar sama-sama, lebih besar atau lebih kecilnya itu menentukan itunya. Oke, gini.
Ini kan daerah yang diarsir. Berarti ini kan benar. 0,0 ini kan ada di daerah yang salah. Untuk menentukan dua daerah benar dan salah jelas ya. Halo. Untuk Halo. daerah benar dan salah sudah jelas cara menentukannya? Jelas. Jelas ya. Oke. Karena kita uji titik di 0,0 ini kan ada di daerah yang salah. Ya kan? Iya. Nah, karena pernyataannya tadi adalah 0 sama dengan 10, sedangkan yang dibahas adalah pertidaksamaan. Ya, simbol pertidaksamaan itu kita ketahui adalah lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan. Nah, 0 sama dengan 10 ini kan pernyataan yang salah dan Ya. ada di daerah yang salah juga kan. Nah, berarti Ya. supaya jadi pernyataan yang salah dengan simbol pertidaksamaan, maka yang mungkin adalah simbol ini saja kan. Pasti lebih besar atau lebih besar sama dengan, karena 0 bukan lebih besar dari 10 kan. Nah, berarti pertidaksamaannya kita gunakan yang ini. Nah, pakai yang lebih besar saja atau lebih besar sama dengan, kita lihat pada garisnya. Kalau garis ini tidak putus-putus, ini kan garisnya nggak putus-putus. Iya. Nah, karena garisnya tidak putus-putus, berarti simbol yang kita ambil adalah yang lebih besar sama dengan. Sehingga yang awalnya menggunakan seperti ini sama dengan, nah kita ganti menjadi lebih besar sama dengan, sehingga jawabannya adalah A. Paham. Bagaimana? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ya, ini hanya melanjutkan materi kelas 10 kembali sambil mengingat juga nanti akan berguna di program linear. Oke. Nah, ini untuk soal yang model pertama. Ada 4 soal yang lain, cara mengerjakannya sama. Nanti tinggal disesuaikan penghitungannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita diminta menerjemahkan sebuah kalimat ke dalam bentuk pertidaksamaan. Variabelnya bisa pakai Y atau pakai X, terserah kalian. Di sini Bapak mencampurkan X dan Y. Ya, di sini nomor 1, seorang tukang kue menitipkan pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue. Maknanya apa? Ada yang paham maknanya? Ya, sekurang-kurangnya 20 kue. Kurang, Pak. Berarti paling sedikit 20 ya, berarti ya. Ya. Ya, paling sedikit adalah 20. Karena paling sedikit 20, maka pernyataannya kan variabelnya tadi antara Y atau X. Bapak pakai X sekarang. Berarti X lebih besar sama dengan 20 karena paling sedikit adalah 20. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Yang nomor 2, menanam modal hingga 5 miliar. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Menanam modal hingga 5 miliar berarti maksimal berapa? 5 miliar. Maksimal 5 miliar. Berarti kalau lebih boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena tidak boleh, berarti simbolnya kurang dari sama dengan 5 miliar. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, bus angkutan yang digunakan membawa penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta tidak kurang dari 10. Jelas ini ya, karena tidak kurang. Kalau tidak kurang dari 10, berarti paling sedikit berapa? 10. Paling sedikit 10. Sehingga simbolnya adalah Y lebih besar sama dengan 10. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Sebentar. 27 orang. Oke, lanjut. Kita lanjut yang nomor 4. Kapal penyeberangan Merak Bakahuni tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan roda 4.
tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan. Berarti di sini jumlah maksimalnya berapa? 20. Maksimalnya 20. Oke, karena tidak boleh membawa lebih dari 20. Berarti maksimal adalah 20. Benar sekali. Sehingga simbolnya adalah X kurang dari sama dengan 20. Oke. 20. Sekarang yang nomor 5, terakhir, upah seorang tukang kebun antara. Nah, di sini ada kalimat antara 25.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Berarti upahnya ini ada di antara 25.000 dan 50.000 rupiah. Berarti simbolnya bagaimana? 25.000 Mm-mm. 25.000 Ya. kurang dari sama dengan 50.000. Sama dari 50.000. Oke, pertanyaannya sekarang adalah 25.000 dengan 55.000 apakah ikut di dalam upah yang diterima oleh tukang kebun tersebut? tidak ikut. Tidak ikut kan ya? Nah, karena di sini ada kalimat antara, kemudian ada dan. Sehingga angka 25.000 dan 50.000 ini tidak ikut, maka simbol yang digunakan adalah kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Seperti ini ya. Jadi upahnya ini upahnya itu kan di antara 25.000 dan 50.000. Beda halnya jika nanti di sini kita gunakan menggunakan kata sampai. Kalau kita menggunakan kata sampai berarti simbolnya kita rubah lagi. 25.000 kurang dari sama dengan seperti X antara 25.000 sampai 50.000 seperti ini kalau pakai kalimat sampai. Tapi karena di sini pakai dan, maka cukup kurang dari saja. Oke, kita hapus dulu. Cukup seperti ini saja karena tidak ada kalimat sampai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jadi yang membedakan hanya dan atau sampai. Ya. Oke, kita lanjut ke materi program linier. Nah, pertama kalian sudah tahu menentukan model matematika dari gambar. Sekarang tadi juga sudah belajar model matematika menggunakan kalimat. Sekarang kita gabung semuanya. Itu adalah contoh soal program linier. Jadi modelnya adalah soal cerita. Nah, caranya nanti kita membacanya perlahan, kemudian kita gabungkan yang sejenis. Nah, dari bacaan di atas, di bacaan ini, di sini ada agen sepeda. Ya, yang dijual adalah sepeda. Ingin membeli sepeda untuk persediaan sebanyak 25 berarti ya. Nah, model yang dibeli itu ada sepeda gunung, harganya 3 juta. Kemudian sepeda balap, harganya 4 juta. Modal yang dipunya oleh agen tersebut adalah 86 juta. Nah, kalau nanti dijual, keuntungannya sepeda gunung adalah 120.000. Sedangkan sepeda balap keuntungannya adalah 150.000. Di sini kita anggap sepeda gunung adalah X. X ini miliknya sepeda gunung. Sedangkan Y miliknya sepeda balap. Nah, berarti untuk menentukan model matematikanya kita kumpulkan yang sejenis dulu. Berarti kita buat dulu, ini kita buat simbolnya.
pertama dibuat simbolnya adalah simbol X dan Y. Berarti di sini ada sepeda gunung. Sepeda gunungnya X. Sedangkan sepeda balapnya adalah Y. Nah, udah ya kan, sepeda gunungnya X, sepeda balapnya Y. Berarti sekarang kita gabungkan yang sejenis. Di sini ada harganya, berarti kita jadikan satu untuk harga sama modal. Ya, harga dengan modal kita jadikan satu. Sepeda balap tadi 3 juta harganya. Ini sepeda gunung dengan sepeda gunung harganya 3 juta. Sepeda gunung simbolnya X. Berarti di sini jadi 3 juta. 3 juta ini berarti simbolnya adalah X. Ditambah yang sepeda balap adalah 4 juta. Oke, modalnya adalah 86 juta. Cukup gak ini? Masih terlihat ya tulisannya ya? Iya, Pak. Oke. Kalau ada modal 86 juta, berarti simbolnya kira-kira apa? Ini tambah Y. Ya kan, sepeda balap simbolnya Y. Kalau 86 juta, kira-kira simbol yang digunakan apa? Kurang dari kah? Lebih dari? Kurang dari sama dengan? Atau lebih dari sama dengan? Untuk beli 2 jenis sepeda ini dengan modal 86, kira-kira simbolnya Sama apa? dengan. Ini pertidaksamaan, jadi nggak pakai sama dengan. Boleh lebih dari 86 juta kira-kira belanjanya? Tidak. Tidak. Kalau pas 86 juta boleh? Boleh. Oke, kalau boleh berarti simbolnya jadi kurang dari sama dengan. Sama dengan. Ya, seperti tadi contoh soal yang sebelumnya. Sekarang kita gabungkan lagi ya, dia mau beli berapa sepeda? Stoknya adalah 25. Berarti sepeda gunung ditambah sepeda balap maksimal adalah 25. Nah, ini ya. Kan pengen belinya 25 sepeda. Nah, kita sudah buat 2 model matematika. Selanjutnya adalah laba yang diperoleh. Kalau menjual sepeda gunung dapatnya 120.000, berarti 120.000 ini miliknya sepeda gunung, berarti X, ditambah punyanya sepeda balap tadi berapa? 150.000. Berarti 150.000 Y. Oke. Berarti ini yang disebut dengan fungsi tujuannya nanti. Ya, yang hanya seperti ini adalah fungsi tujuan karena di sini adalah laba. Oke, pertanyaan berikutnya adalah laba maksimum. Oke, yang diminta adalah laba maksimum. Berarti dengan laba ini kira-kira berapa sepeda gunung dan sepeda balap yang harus dijual supaya dapat laba maksimum. Nah, catatan lagi buat kalian. Di sini ada dua pertidaksamaan. Kita tambahkan lagi pertidaksamaannya menjadi X itu harus lebih besar sama dengan 0. Y juga harus lebih besar sama dengan 0.
sehingga batasannya jelas bahwa sepeda yang dibeli itu bisa paling sedikit 0, sehingga tidak mungkin beli sepedanya itu bernilai negatif karena harus ada bentuk fisiknya. Nah, sekarang kita hitung dari semua ini, kita tentukan koordinat titiknya. Jadi yang nomor 1 ini pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan ketiga, dan pertidaksamaan keempat. Kita harus menentukan gambarnya dulu. Untuk menentukan gambar, maka kita harus menentukan koordinat titiknya. Ya, untuk mencari koordinat titik kan sudah tahu. Biasanya kan seperti ini caranya. Jadi ada X, ada Y, nanti kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Ini kamu cari untuk nomor 1 dan nomor 2 ya, jadi sama-sama dicari koordinat titiknya. Kalau yang nomor 3 dan nomor 4 sudah jelas gambarnya, karena X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita coba gambar dan coba kita hitung. Di sini ada 3 juta, 4 juta, 86 juta. Biar mudah, kita hapus saja dulu angka jutanya. Jutanya kita hapus, berarti tinggal 3X ditambah 4Y kurang dari 86. Oke, kalau ditulis berarti tinggal 3X ditambah 4Y ini kurang dari sama dengan 86. Nah, tinggal kita hitung ke sini. Nah, nomor 1 hitung juga ke sini, nomor 2 juga kita hitung ke sini. Oke, berarti ada 3X 4Y. Oke. Tadi sepeda gunung itu X, sepeda balap tadi Y. Oke, yang pertama adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 86. Kemudian ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Berarti X Y kurang dari sama dengan 25. Oke, berikutnya adalah yang baru gabung bisa menyesuaikan. Nah, di sini berarti jadinya oke, kita sudah menghitung. Di sini kita dapat koordinat berupa 0,21,5 untuk yang 3X plus 4Y dibulatkan jadi 21,5. Kemudian di sini ada X tambah Y, koordinatnya 0,25 dan 25,0. Yang ini kalau X nya 0 berarti 86 bagi 4 sama dengan 1,5. Tapi kalau Y nya 0 berarti 86 bagi 3. 86 dibagi 3. 86 dibagi 3 ini sekitar, ini ada komanya ini. Nanti kita cek di gambar. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi untuk yang 3X tambah 4Y kurang dari 86. Ini ya koordinatnya ya. Ya, ini kalau dirubah desimalnya kita anggap aja 2 digit aja. Oke, ini ya. Nah, ini jadi 0,21 ini garisnya. Kelihatan kan ya?
Iya, Pak. Masih di sana? Oke. Iya, Pak. Ya, ini 0,21 titiknya di sini. Mungkin kita beri warna saja sedikit. Ini hijau, ini biru, yang ini merah. Oke, berarti yang warna kuning di sini lokasinya, yang kuning. Kemudian kuning ini bergabung dengan hijau. Kemudian 0,25 yang warna biru. Dengan warna merah di sini. Oke. Nah, ini adalah garis-garisnya berdasar koordinat titik yang kita sudah cari barusan. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita lihat simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, misalkan kita ganti dengan 0, berarti jadinya 0 kurang dari 86. Artinya ini. Nah, berarti ini kalau kita lihat di sini, kalau kita uji titik di 0,0, maka pernyataannya adalah 0 itu kurang dari sama dengan 86, berarti pernyataannya benar. Kemudian ini pernyataannya benar ya. Kemudian pernyataan yang kedua, 0 kurang dari 25 juga benar. Berarti daerah yang benar adalah daerah yang di bawah. Tadi kita juga punya di sini ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita gambar dulu. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ini, jadi kita harus punya pernyataan ini dulu. X lebih besar sama dengan 0, berarti kita buat dulu garisnya. Garisnya itu ada di sini. Ini sumbu X. X kan ada di sini 0-nya, berarti kita buat garis seperti ini. Kita beri warna dulu kuning biar terlihat. Nah, ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, maka dia bentuknya adalah horizontal seperti ini. Oke, ini adalah sumbu X lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar, berarti yang benar adalah di bagian, kalau untuk X berarti sebelah kanan. Kalau Y berarti yang benar sebelah atas karena lebih besar. Sedangkan untuk 0, untuk yang 3X sama 4X yang ini kuning sama hijau, dia kan simbolnya kurang dari, berarti daerahnya di bawah. Sama dengan yang 25, yang X plus Y kurang dari sama dengan 25, berarti areanya juga di bawah. Nah, sehingga bisa kita gambarkan kembali seperti ini jadinya. Nah, di sini tinggal seperti kelas 10 kemarin, jadi yang tidak ada arsirannya merupakan daerah hasil penyelesaian. Nah, di sini akan Bapak garis daerah hasil penyelesaiannya. Oke, warnanya diganti. Kemudian garis yang kedua dari sini sampai ke merah.
seperti ini. Sehingga daerah himpunan penyelesaian itu ada di sini. Ya, semua area yang ini yang dibatasi oleh garis ini adalah himpunan daerah penyelesaian. Jadi daerah himpunan hasil penyelesaiannya adalah yang ada di dalam garis berwarna orange ini. Ini di HP-nya. Ini daerah himpunan penyelesaian. Nah, di DHP ini kita bisa lihat titiknya. Nah, titik A ini yang warna kuning. Yang warna kuning itu titiknya adalah 0,21,5. Untuk yang B ini nanti X, Y dulu karena kita gak tahu titiknya berapa. Ini adalah titik X, Y, perpotongan antara kedua garis tadi. Nah, kemudian titik C ini ada di titik yang warna merah. Titik yang warna merah itu adalah 25,0. Oke, seperti ini. Nah, berarti kita sudah punya 3 titik di sini. A, B, dan C. Kalau titik D jelas di 0,0. Nah, untuk mencari X dan Y, caranya adalah kita melakukan eliminasi dan substitusi untuk yang 3X plus 4Y kurang dari 86 sama X tambah Y kurang dari 25. Oke, caranya di sini. Nah, ini ya. 3X tambah 4Y sama dengan 86. X plus Y sama dengan 25. Kalau untuk eliminasi kita rubah simbol pertidaksamaan jadi simbol sama dengan. Yang akan Bapak hapus adalah yang X. Berarti dikali dengan 3. Kalau dikali 3 berarti di sini jadinya 3X ditambah 3Y, 25 kali 3 75. Sehingga ketika kita kurangi, ini pengurangannya dari bawah ke atas ya. Jadi 3X kurangi 3X 0X, 4Y kurangi 3Y sama dengan Y, 86 dengan 75 sama dengan 11. Berarti nilai Y-nya adalah 11. Nilai Y ini kita substitusikan ke dalam, Bapak ambil contohnya 3X plus 4Y sama dengan 86. Kalau kalian mau pakai yang X plus Y sama dengan 25 tidak ada masalah. Ya, di sini 3X plus 4Y sama dengan 86, berarti Y-nya tadi bernilai 11. Sehingga Y-nya di sini berubah jadi 11. Sehingga 4 kali 11 adalah 44. 86 dikurangi 44 ini 42. Kemudian 42 ini nanti kita bagi dengan 3 sehingga hasilnya adalah 14. Berarti X-nya 14, Y-nya 11. Kita ganti di sini. X-nya 14, Y-nya 11. Berarti kita sudah punya semua titik yang dibutuhkan. Titik A tadi ada di kuning, berarti 0,21. Ini. Ini sama dengan 0, ininya 21,5. Kemudian titik B ada di warna merah 25,0. B-nya 14,11, C-nya 25,0. Nah, berarti kita lihat lagi di fungsi. Nah, yang kita pakai yang ini. Labanya yang kita ambil 120.000 X tambah 150.000 Y. Berarti di X kita tulis 120.000, sedangkan di Y 150.000. Oke. Nah, sekarang ini kan 120.000 dikali X, 150.000 dikali Y.
Berarti di sini kan X-nya 0, berarti 120.000 kali 0, 0. 150 kali 21 ini. Sehingga kita punya nilai maksimumnya adalah 3.330.000 untuk laba maksimumnya. Laba maksimum ini diperoleh jika berhasil menjual sepeda gunung sebanyak 14 dan sepeda balap sebanyak 11. Bisa dapat keuntungan maksimum 3.330. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya yang benar. C, 3.330. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Masih ada orang? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada ya. Oke, kalau emang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa Pak akhiri sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Soal yang ini jangan lupa di screenshot, nanti bisa kalian catat di buku tulisnya masing-masing. Untuk yang soal program linear ini saja. Kalau yang 2 soal tadi kan dia sudah tugas 4. Jadi yang ini silakan kalian catat. Kalau yang punya buku paket ada di halaman 55 nomor 3. Ya. Di buku paket itu ada di halaman 55. Halaman 55 nomor 3. Yang punya buku paket bisa buka halaman 55 nomor 3. Jadi nanti tinggal bisa kalian kerjakan lagi. Kunci jawabannya adalah C. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang belum menyelesaikan tugas 4 silakan diselesaikan hari ini. Untuk yang sudah selesai tugas 4 jangan lupa absen. Kalau tadi sudah absen berarti bisa istirahat untuk persiapan pelajaran berikutnya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.